Halo semua, saya Brigita Diva Jesyanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi dari salah satu matematikawan, yaitu Carl Friedrich Gauss, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Geometri. Gauss merupakan seorang matematikawan, fisikawan, dan astronom yang memiliki banyak sumbangsi dalam dunia sains. Gauss lahir di Braunschweig pada tanggal 30 April 1777 dan Gauss wafat di Göttingen pada tanggal 23 Februari tahun 1855 pada usianya yang ke-77 tahun. Gauss berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sang kakek hanyalah seorang tukang kebun yang memiliki 2 orang anak, di mana anak keduanya bernama Gerhard Dietrich yang merupakan ayah dari Gauss, yang bekerja lepas sebagai seorang tukang kebun, tukang gali selokan, dan juga tukang batu. Sedangkan sang ibu bernama Dorothea Benz yang merupakan anak dari tukang perancak batu. Kecerdasan Gauss terlihat saat ia belum genap berusia 3 tahun. Saat itu Gauss sudah dapat menganalisa kesalahan dari daftar gaji sang ayah. Pada umur 7 tahun, Gauss dikirim ke sekolah lokal untuk menempuh pendidikan. Pada usia ke-10 tahun, Gauss membuat gurunya terkesan dengan kecerdasannya. Gurunya memberikan suatu tes yang mempertanyakan jumlah dari semua angka dari 1 sampai 100 tanpa menggunakan kalkulator tentunya. Dan benar saja, si Gauss kecil ini berhasil menjawabnya dengan benar dan cepat. Gauss menjumlahkan tiap ujung angka. 1 ditambah 100, dia memperoleh 101. Begitu pula dengan 2 dan 99 yang diperoleh 101. Dan selanjutnya 3 dan 98, 101. Begitu pula seterusnya akan menghasilkan 101 hingga 50 dan 51. Sehingga hasil penjumlahannya diperoleh 101 kali 50, 5050. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Gauss, sang guru dan ibu dari Gauss berusaha untuk merekomendasikan Gauss kepada bangsawan Braunschweig, yaitu Charles William Ferdinand pada saat itu, dan benar saja pada tahun 1791 Charles William Ferdinand yang merupakan bangsawan di Braunschweig memberikan bantuan pendidikan kepada Gauss hingga ke perguruan tinggi. Gauss menempuh pendidikannya di University of Helmstedt pada tahun 1792 hingga 1795. Dilanjutkan di University of Göttingen pada tahun 1795 hingga 1798 dan kemudian dilanjutkan di Collegium Carolinum pada tahun 1799 atau sekarang kampus itu dikenal dengan Technical University of Braunschweig. Pada tahun 1796, ketika Gauss berusia 19 tahun, dia dapat menunjukkan bahwa heptadekagon regular atau poligon beraturan 17 sisi dapat dibangun dengan hanya menggunakan jangka dan mistar. Penemuan tersebut termasuk salah satu penemuan berharga dari Gauss dikarenakan hal itu telah menjadi pertanyaan selama kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Karena pertanyaan ini muncul dari geometri Euclid. Dalam geometri Euclid, poligon beraturan adalah poligon yang semua sisinya kongruen dan semua sudutnya kongruen. Dan contoh poligon paling sederhana adalah segitiga sama sisi.
Dan dalam Euclid dijelaskan cara menggambar segitiga sama sisi dengan menggunakan mistar dan jangka. Begitu pula untuk poligon 4 sisi, poligon 5 sisi, dan poligon 6 sisi. Dan berdasarkan materi perbandingan dalam buku ketiganya di Elements, jumlah sisi poligon beraturan dapat digandakan, sehingga diperoleh poligon 8 sisi, 10 sisi, 12 sisi, 16, 20, 24, dan lain-lain. Berdasarkan materi dalam buku ke-13 tentang perbandingan juga dapat ditunjukkan bagaimana menggunakan poligon MCC dengan poligon NCC untuk menghasilkan poligon MNCC beraturan, dengan syarat M dan N merupakan bilangan relatif prima. Dari pernyataan tersebut diperoleh poligon 30 sisi, poligon 120 sisi, poligon 60 sisi, dan lainnya. Menurut analisa beberapa orang, mereka mulai mempertanyakan bagaimana dengan poligon 7 sisi, 9 sisi, 11 sisi, 13 sisi, 17 sisi, dan lainnya yang tidak dibahas oleh Euclid dalam bukunya. Hal ini menjadi pertanyaan selama lebih dari 2000 tahun sebelum Gauss menemukan solusinya. Selanjutnya, pada tahun 1797, Gauss yang masih merupakan mahasiswa di University of Göttingen yang masih berusia 20 tahun sudah mulai meragukan kebenaran akan geometri Euclid. Namun hal ini tidak pernah dipublikasikannya, justru ia mencari tahu alternatif logis untuk mempertahankan kebenaran dari geometri Euclid ini. Hal ini ditemukan dalam buku hariannya. Sehingga dapat dikatakan Gauss merupakan sosok di balik digarapnya ide geometri non-Euclid. Selanjutnya, pada tahun 1799, Gauss menyerahkan tesis doktoralnya, di mana di dalam tesis itu dia membahas mengenai teorema dasar aljabar. Selisih 1 tahun, di tahun depannya, yaitu tahun 1800, Gauss menciptakan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, pada tahun 1801, Gauss menerbitkan suatu karya klasik tentang teori bilangan yang paling berpengaruh sepanjang masa, yang berjudul Disquisitiones Arithmeticae. Dan masih banyak lagi karya-karya Gauss dalam bidang matematika, fisika, dan juga astronomi. Salah satu penemuan Gauss dalam bidang astronomi yaitu ditemukannya kembali asteroid Ceres. Sebenarnya Ceres sudah ditemukan terlebih dahulu pada tahun 1800 oleh Giuseppe Piazzi. Namun tak lama setelah itu, posisi Ceres telah berubah dan menghilang di balik matahari. Hal ini menyulitkan astronom untuk mencari letak dari Ceres itu. Pada akhir tahun diperkirakan Ceres seharusnya sudah tampak lagi. Akan tetapi saat itu posisinya sulit diperkirakan, di mana Gauss pada saat itu masih berusia 24 tahun, mengembangkan metode penentuan orbit yang efisien, dan benar saja dengan menggunakan metode dari Gauss tersebut, Ceres ditemukan di dekat posisi yang diperkirakan oleh Gauss. Dengan banyaknya sumbangsi Gauss dalam sains, maka tak heran Gauss dijuluki sebagai Titan of Science. Dan saat Gauss wafat, Gauss diberikan gelar kehormatan sebagai Prince of Mathematicians.